Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan Nabi Muhammad dan transformasi bangsa Arab. Yang pertama ada kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Jadi sebelum Islam itu masyarakat Mekah menganut ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail. Setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail wafat, di Mekah mulai terjadi perpindahan keyakinan, yaitu menyembah selain Allah. Hal ini bermula ketika ada seorang tokoh dari suku Khuza'ah bernama Amir bin Lughai. Amir bin Lughai ini melakukan perjalanan ke Syam. Nah, di daerah Syam ini Amir bin Lughai menjumpai masyarakat di sana itu menyembah berhala, dan kayak Amir bin Lughai ini mulai kayak tertarik dan mempunyai keinginan untuk mempelajari agama tersebut. Kemudian Amir bin Lughai itu mulai mempelajari dan mempraktikkan menyembah berhala ini di Mekah, sehingga saat kembali dari Syam, Amir bin Lughai membawa berhala yang diberi nama Hubal. Hubal ini dijadikan sebagai pimpinan dari berhala-berhala lain seperti Lata, Uzza, Mana. Amir bin Lughai mengajari masyarakat Mekah untuk menyembah berhala, sehingga masyarakat Mekah ini mempercayai kalau berhala adalah perantara dari Tuhan. Nah, sejak saat itu, masyarakat Mekah ini banyak yang menyembah berhala dan mulai membuat berhala, sehingga sampai ada kurang lebih 360 berhala ini mengelilingi Ka'bah. Ketika bangsa Arab melakukan haji di Mekah, ini banyak yang tanya, kenapa banyak berhala di sini? Terus para tokoh agama di sana menjawab bahwa berhala merupakan perantara Tuhan. Sejak saat itulah menyembah berhala mulai menyebar ke seluruh jazirah Arab dan semuanya mulai menyembah berhala. Masa ini disebut dengan masa jahiliyah atau masa kebodohan. Di samping itu, di Mekah juga berkembang kepercayaan lain seperti menyembah bumi, bulan, roh nenek moyang, dan juga matahari. Dan mereka juga menyembah malaikat. Mereka mempercayai kalau malaikat adalah putri Tuhan. Adapun faktor-faktor penyebab penyimpangan itu terjadi, yang pertama adanya kebutuhan Tuhan yang selalu bersama dengan mereka. Yang kedua terlalu mengagungkan leluhur mereka. Terus yang ketiga ada rasa takut yang terlalu dalam terhadap bencana yang ditimbulkan oleh alam, sehingga mendorong mereka untuk mencari kepercayaan lain. Yang kedua ada kondisi sosial masyarakat Arab sebelum Islam datang. Jadi kebiasaan buruk masyarakat di Arab seperti minum khamr, berzina, berjudi, merampok, dan mereka menempatkan bahwa wanita itu kedudukannya sangat rendah di sana. Bahkan di Arab ada tradisi mengubur bayi wanita yang baru lahir secara hidup-hidup. Di sana wanita itu dianggap sebagai aib. Selain itu, perbudakan berlaku di sana. Di sana, budak tidak diperlakukan secara layak dan manusiawi. Selanjutnya, yang ketiga ada kondisi ekonomi masyarakat Arab sebelum Islam. Suku Badui di bangsa Arab itu banyak menjadikan peternakan sebagai sumber kehidupan. Mereka berpindah-pindah untuk mencari daerah yang subur. Terus masyarakat yang tinggal di daerah subur seperti Yaman, Taif, dan Madinah menjadikan pertanian sebagai sumber kehidupannya. Selanjutnya ada suku Quraisy, yaitu pemegang perniagaan yang ada di Jazirah Arab. Hal ini karena mereka, suku-suku Quraisy ini mendapat pengalaman dari orang Yaman. Orang Yaman banyak yang berpindah ke Mekah. Selain itu, di Mekah juga memiliki Ka'bah yang mana setiap tahunnya banyak orang yang pergi ke Mekah untuk haji. Dan yang terakhir, di bidang ekonomi, masyarakat Arab, riba itu sudah menjadi hal yang biasa karena mereka banyak yang terpengaruh dengan sistem perdagangan orang lain. Di bangsa Arab, unta adalah alat transportasi utama mereka dalam melakukan perdagangan, terus kayak berpindah-pindah, mereka menggunakan unta sebagai transportasi utamanya. Lanjut, yang keempat ada kondisi politik masyarakat Arab sebelum Islam. Jadi kondisi politik di Jazirah Arab sebelum Islam itu ada 3 kekuatan besar yang mempengaruhi politik di sana, yaitu ada Kekaisaran Bizantium atau Konstantinopel, terus Kekaisaran Persia, dan dinasti Himyar. Terus kondisi politik di Jazirah Arab juga terpengaruhi oleh 2 hal, yaitu yang pertama interaksi dunia Arab dengan Kekaisaran Bizantium dan Persia. Jadi pada masa itu kan kayak Konstantinopel dan Persia itu berperang kan. Nah, itu berpengaruh di Jazirah Arab itu sendiri. Terus yang kedua ada persaingan antara agama Yahudi, Nasrani, dan Zoroaster. Jadi agama Zoroaster sendiri itu agama Persia kuno yang menyembah api. Selanjutnya di bangsa Arab juga terdiri dari beberapa suku. Di sana banyak suku-suku yang ingin kayak terlihat menonjol atau terlihat paling berkuasa dan memiliki kayak cinta yang terlalu berlebihan terhadap sukunya sendiri. Saya akan menjelaskan tentang misi Nabi Muhammad SAW berdakwah di kota Mekah. Nabi Muhammad SAW lahir pada tahun 5 pada tahun 521 Masehi. Beliau berasal dari Bani Hashim. Ayah beliau bernama
Abdullah, sedangkan ibunya bernama Siti Aminah, kakek dan pamannya bernama Abu Thalib dan Abdul Muthalib. Bani Hashim sendiri adalah Bani yang dihormati di kota Mekah karena Bani tersebut adalah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam sekaligus pemegang kunci Ka'bah. Pada tahun 611 Masehi atau lebih tepatnya 17 Ramadan, pada saat Nabi Muhammad SAW bertafakur di Gua Hira, turunlah malaikat Jibril dan menyampaikan wahyu yang pertama. Wahyu tersebut berupa surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Isi dari surat Al-Alaq tersebut adalah memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara sembunyi-sembunyi kepada sanak saudaranya. Ada pun beberapa orang atau sanak keluarga dari Nabi sendiri yang akhirnya masuk Islam. Yang pertama adalah Siti Khadijah, yang kedua adalah Abu Bakar, yang ketiga adalah Ali bin Abi Thalib, yang keempat adalah Zaid bin Harithah, yang kelima adalah Ummu Aiman. Dan sahabat Abu Bakar sendiri memiliki beberapa teman yang berhasil diajak masuk Islam. Beberapa di antaranya adalah Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abu Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, dan Arqam bin Abil Arqam. Tidak lama setelah wahyu pertama turun, kemudian turunlah wahyu kedua berupa surat Al-Hijr ayat 94, yang dimana isi dari ayat tersebut memerintahkan Nabi untuk berdakwah secara terang-terangan. Nabi dakwah secara terang-terangan dan memasukkan dasar agama ke dalam aktualisasi politik dan kehidupan ekonomi. Berbagai tantangan dan ancaman datang saat Nabi melakukan dakwah secara terang-terangan. Adapun beberapa penolakan dari para pemimpin dan petinggi suku Quraisy, di antaranya seperti paman beliau sendiri yaitu dan ada pun faktor yang mendorong untuk melakukan penolakan terhadap ajaran Islam, yaitu yang pertama adalah persoalan dari kekuasaan. Orang Arab itu mengira kalau mereka menerima ajaran Nabi Muhammad saja tunduk kepada Bani Hashim. Yang kedua adalah pengembangan hak antara kaum bangsawan, kaum budak, dan hamba sahaya. Karena pada Islam kita itu diajarkan untuk tidak membeda-bedakan manusia, karena hak manusia itu sama. Yang kedua takut dibagikan pada hari kiamat, yang keempat adalah takut kepada nenek moyang, yang kelima adalah perdagangan patung. Setelah Nabi berdakwah secara terang-terangan dan mendapatkan beberapa ancaman kecacian, sudah kekerasan dari kaum kafir Quraisy, maka Nabi memutuskan untuk melakukan beberapa perbuatan dakwah beliau. Di antaranya adalah hijrah ke Habsyi. Pada tahun 615 Masehi, lebih tepatnya bulan ke-7 tahun kelima kenabian, Nabi mengutus rombongan bersama 70 orang untuk pergi ke Habsyi. Untuk sesampainya di Habsyi, mereka diterima dengan baik oleh Raja Najus, dan mereka diberi perlindungan serta diizinkan untuk menyebarkan agama Islam di kota Habsyi tersebut. Yang kedua adalah hijrah ke kota Taif. Bertepatan hijrah ke Taif itu ada peristiwa penting, yaitu peristiwa di mana meninggalnya dua sosok penting Rasulullah, yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib. Dua tokoh penting ini adalah dua sumber kekuatan Nabi untuk melakukan dakwah. Setelah meninggalnya kedua orang tersebut, suku Quraisy semakin kuat, semakin senang terhadap Nabi, terhadap itu Nabi. Dan oleh karena itu Nabi beserta dengan sahabat Zaid bin Harithah memutuskan untuk pergi ke kota Taif. Tapi belum sampai di kota Taif, mereka sudah disambut oleh para pemuda dari kota Taif. Mereka beri sambutan yang tidak baik oleh masyarakat sekitar. Mereka dilempari batu, dilempari kotoran, dicaci maki, dan segala macam. Dan setelah mengalami peristiwa tersebut, Nabi dan Zaid bin Harithah akhirnya memutuskan untuk kembali pulang ke kota Mekah karena misi Nabi dan Zaid itu mereka menganggap gagal. Yang ketiga adalah perjanjian Aqabah. Perjanjian Aqabah diawali dengan dakwah yang dilakukan oleh Nabi kepada masyarakat Muslim yang kali itu sedang melakukan ibadah haji di kota Mekah. Mereka menemui Nabi dan menyatakan sumpah setia kepada Nabi. Dan pada tahun 621 Masehi terdapat peristiwa yang dinamakan Bai'at Aqabah pertama. Dan 10 tahun setelahnya, itu pada tahun 622 Masehi, terdapat peristiwa yang disebut Bai'at Aqabah 2. Adapun isi dari Bai'at Aqabah 2 dan Bai'at Aqabah 1 adalah mereka menyatakan kesalahan membela Nabi dan menyerang pengikutnya, serta memberi keamanan untuk Nabi dan melarangnya untuk hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Masyarakat Madinah sebelum Islam. Sebelum kedatangannya Islam di Madinah, masyarakat Madinah itu atau ulama di kota Madinah sendiri masih bernama Yasrib. Kemudian mereka masih menganut 3 agama, yakni Yahudi, Nasrani, dan juga pagan. Kepercayaan pagan ini seperti mereka itu menyembah pohon-pohon ataupun berhala-berhala yang bersifat mistis. Kemudian memiliki dua kebudayaan, yaitu Arab dan juga Yahudi. Memiliki beberapa kabilah. Yang pertama adalah kabilah Aus dan kabilah Khazraj.
Kabilah Aus dan Kabilah Khazraj merupakan dua suku utama di Madinah. Pada masa sebelum awal munculnya Islam, keduanya termasuk dalam suku-suku Arab yang memiliki sejarah konflik dan peperangan antar suku sama lain. Yang awalnya mereka itu sebenarnya berasal dari dua pemimpin yang bersaudara. Akan tetapi mereka berperang karena ingin memperluas wilayah dan adu kekuatan. Datangnya Nabi Muhammad ke kota Madinah, salah satu misinya adalah untuk mempersaudarakan kabilah Aus dan kabilah Khazraj ini. Kemudian ada kabilah Yahudi. Kabilah Yahudi terbagi menjadi 3 bani, yaitu yang pertama ada Bani Qoinqa. Bani Qoinqa sendiri ini merupakan berprofesi sebagai pandai besi dan juga pedagang. Tempat tinggal mereka berada di sekitar pasar Madinah. Kemudian mereka itu pada awalnya menjalin hubungan yang harmonis dengan umat Islam, akan tetapi mereka melanggar perjanjian tersebut dan akhirnya dikeluarkan dari Madinah. Yang kedua ada Bani Nadir. Bani ini dikenal dengan suku yang paling kaya karena mereka memiliki kebun kurma yang sangat luas. Akan tetapi mereka juga diusir dari Madinah karena bersekutu dan memiliki misi untuk membunuh Nabi. Kemudian yang ketiga ada Bani Quraisyah, yaitu suku Yahudi yang tinggal di pinggiran Madinah dan memiliki hubungan yang baik dengan suku-suku Arab di Madinah sebelum kedatangan Islam. Namun saat perang Khandaq terjadi, mereka berkhianat dan bergabung dengan kaum Quraisy untuk memerangi Islam. Akibat dari pelanggaran janji tersebut, akhirnya Bani Quraisyah pun dikeluarkan dari Madinah. Akhirnya kota Madinah juga dikenal sebagai kota yang makmur dan subur. Sistem pemerintahan mereka itu tidak menganut sistem seperti kerajaan ataupun presiden, demokrasi, akan tetapi mereka menganut sistem seperti siapa di antara suku-suku di antara mereka yang paling kuat, maka itulah yang memimpin. Ibarat kata, di antara mereka ada satu suku yang paling kuat, maka itulah yang memimpin. Kemudian ada hijrah Nabi ke Madinah. Hijrah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya memberikan harapan besar kepada masa depan dakwah Islam. Rasulullah bersama para sahabatnya berhijrah dari Mekah ke Yastrib atau sekarang diubah namanya menjadi Madinah. Hijrah ini dilakukan pada tahun ke-13 kenabian atau 622 Masehi. Kemudian ada hijrah ma'nawiyah. Hijrah ma'nawiyah ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada hijrah i'tiqadiyah, hijrah dari yang buruk ke yang benar sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua ada hijrah fiqhiyah, hijrah yang meninggalkan pikiran yang kotor atau yang buruk yang jauh dari ajaran Islam. Kemudian yang ketiga ada hijrah syu'uriyah. Hijrah ini dilakukan ketika hati manusia cenderung kepada kesenangan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Kemudian yang terakhir ada hijrah sulkiyah, yang dimana perubahan awalnya akhlaknya buruk menjadi ke yang lebih baik. Kemudian ada proses hijrah Nabi ke Madinah. Yang pertama adalah kisah Ali yang menggantikan Nabi di tempat tidurnya. Pada malam hari akan hijrah, Nabi Muhammad meminta Ali untuk mengenakan jubahnya dan berbaring di tempat tidurnya. Dan Nabi juga berpesan untuk Ali tetap tinggal di Mekah terlebih dahulu untuk menyelesaikan urusan-urusan yang ada di Mekah. Setelah beberapa waktu Nabi hijrah, datanglah Al-Gojo kafir Quraisy yang mengintip dan memastikan bahwa Nabi sedang tidur dan tidak melakukan hijrah. Akan tetapi yang ada di tempat tidur tersebut adalah Ali. Setelah Al-Gojo itu mengetahui bahwa yang tidur adalah Ali, maka Ali pun ditarik dan dibawa ke Masjidil Haram untuk dicambuk dan dilempari batu dan juga disiksa. Setelah penyiksaan tersebut, Ali dibiarkan begitu saja dan ditinggalkan. Kemudian ada proses hijrah Nabi ke Madinah. Yang pertama adalah kisah Ali yang menggantikan Nabi di tempat tidurnya. Pada malam hari akan hijrah, Nabi Muhammad meminta Ali untuk mengenakan jubahnya dan berbaring di tempat tidurnya. Dan Nabi juga berpesan untuk Ali tetap tinggal di Mekah terlebih dahulu untuk menyelesaikan urusan-urusan yang ada di Mekah. Setelah beberapa waktu Nabi hijrah, datanglah Al-Gojo kafir Quraisy yang mengintip dan memastikan bahwa Nabi sedang tidur dan tidak melakukan hijrah. Akan tetapi yang ada di tempat tidur tersebut adalah Ali. Setelah Al-Gojo itu mengetahui bahwa yang tidur adalah Ali, maka Ali pun ditarik dan dibawa ke Masjidil Haram untuk dicambuk dan dilempari batu dan juga disiksa. Setelah penyiksaan tersebut, Ali dibiarkan begitu saja dan ditinggalkan. Kemudian ada peristiwa Buasor, yang pertama adalah Abu Bakar mendatangi Masjidil Haram dan menyampaikan kembali ke Mekah, sehingga seolah-olah ia selalu berada di Mekah. Kemudian Ammar bin Fuhairah menggiring domba-domba gembelanya ke dalam gua pada malam hari, sehingga Nabi Muhammad dan Abu Bakar bisa minum susu domba. Ammar menggiring kembali domba-domba ke Mekah sebelum fajar. Setelah Abdullah dan Abu Bakar kembali ke Mekah, agar tidak lagi Abdullah terhapus oleh sinar domba-domba itu. Kemudian pemanduan diupah oleh Abu Bakar dan Tangga Sur setelah hari ketiga membawa 2 ekor unta. Pada waktu itu Abu Bakar menawarkan satu dari unta itu kepada Nabi sebagai hadiah, namun beliau memaksa membeli unta itu. Abu Bakar pun akhirnya bersedia menerima pembayaran sebesar 400 dirham untuk unta sebagai unta Nabi Muhammad yang dinamai Uswah. Dengan dipandu oleh Abdullah bin Alikot, mereka berdua mulai berjalan menuju Madinah. Ammar juga menyertai perjalanan mereka. Di dalam gua itu sebenarnya mereka sudah dicari oleh kaum kafir Quraisy. Akan tetapi ada mujizat dari Allah yang dimana ada laba-laba dan juga merpati yang membuat sarang-sarang di sekitaran pintu gua. Kemudian yang ketiga ada kisah Syuraka. Ketika kaum kafir Quraisy mendengar bahwa Nabi akan melakukan hijrah, mereka di situ membuat sayembara yang dimana yang dapat menangkap Nabi Muhammad akan dihadiahi 100 ekor unta. Nah, Syuraka bin Malik pun mendengar dan merasa tertarik untuk mengikuti sayembara tersebut. Kemudian ada salah seorang dari kaum kafir Quraisy yang mendengar bahwa Nabi Muhammad akan melakukan hijrah. Di situ Syuraka memprovokasi bahwa yang melakukan hijrah itu bukan Nabi, akan tetapi golongan lain yang sedang melakukan perjalanan. Tetapi diam-diam Syuraka mempersiapkan perlengkapan untuk menangkap Nabi dan juga memata-matai Nabi. Pada saat Syuraka bergegas dan menaiki kudanya mengejar Nabi, semakin dekat, ketika Syuraka sudah semakin dekat dengan Nabi, di situ kuda Syuraka terperosok dan tidak bisa berdiri. Kemudian Syuraka membantu kuda tersebut dan memberikan makan serta minum untuk kudanya itu. Saat Syuraka dan kudanya ini akan mendekati Nabi, laki-laki kuda Syuraka itu terperosok dan terjatuh dan terluka pada kakinya. Di sini Syuraka laki-laki membantu kudanya itu dan segera untuk mengejar Nabi lagi. Pada pembicaraan yang ketiga kali ini Syuraka dan kudanya itu terjatuh. Akan tetapi jatuhan kali ini disertai dengan adanya badai yang menghadang mereka hingga rombongan Nabi pun tidak terlihat lagi. Nama dakwah Nabi yang pertama membuat masjid. Masjid ini dibangun di atas tanah milik 2 orang yatim. Kedua anak yatim itu
adalah Saud dan Suhail. Tanah tersebut diberi oleh Nabi untuk pembangunan masjid dan untuk tempat tinggal. Masjid memiliki multifungsi antara lain seperti tempat masyarakat ibadah. Setiap muslim semestinya selalu terikat dengan masjid. Keberadaan masjid diharapkan keimanan dan ketakwaan setiap muslim akan senantiasa terjaga dan terpelihara. Selain itu, fungsi masjid sebagai pusat kegiatan pendidikan dan pengajaran keagamaan, tempat pengadilan sebagai perkara yang muncul di masyarakat, musyawarah dan lain sebagainya. Contoh dakwah Nabi yang pertama, Nabi membuat masjid. Prioritas utama dilakukan Nabi setiap di Madinah adalah membangun masjid. Masjid ini dibangun di pesanan dari kedua anak yatim, yaitu Saud dan Suhail. Tanah tersebut diberi oleh Nabi untuk membangun masjid dan untuk tempat tinggal. Selain itu, masjid juga identik dengan tempat ibadah. Tetapi pada saat itu masjid tidak hanya untuk sebagai tempat ibadah, namun digunakan juga sebagai tempat musyawarah, tempat perkumpulan, dan juga tempat sebagai tempat pendidikan. Kemudian yang kedua, ada mempersaudarakan kaum muslimin. Di sini, yang disaudarakan adalah kaum Haus dan kaum Khazraj. Seperti yang sudah dijelaskan di depan tadi, kedua kaum ini adalah kaum yang awalnya saling bersaudara, tetapi dengan adanya perebutan wilayah, maka mereka menjadi perang antar saudara. Contoh penduduk kebiasaan Nabi Muhammad. Yang pertama ada sikap pemimpinan Nabi Muhammad yang bijaksana, adil, dan penuh kasih sayang. Beliau mampu mempersatukan sebagai kelompok yang sebenarnya berselisih serta keamanan. Yang kedua ada persaudaraan Muhajirin dan Ansar. Di sini Nabi Muhammad dapat mempersaudarakan kaum Muhajirin dan dengan kaum Ansar. Langkah ini mempererat persatuan di antara kaum muslimin. Kemudian yang ketiga ada Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah perjanjian yang disusun oleh Nabi untuk mengatur hubungan antara berbagai kelompok di Madinah, termasuk kaum muslimin, Yahudi, dan juga suku-suku lainnya. Yang keempat ada kondisi sosial dan politik Madinah. Sebelum kedatangan Nabi, Madinah adalah kota yang dilanda konflik antara suku Aus dan Khazraj. Kedua suku ini sering berperang dan hidup dalam ketidakstabilan. Kedatangan Nabi membawa harapan baru bagi mereka. Masyarakat Madinah, terutama kaum Ansar, melihat Nabi sebagai pemimpin yang mampu mendamaikan suku-suku yang bertikai dan mengakhiri konflik. Yang kelima, hubungan baik dengan kaum Yahudi dan suku lainnya. Pada awalnya Nabi Muhammad menjalin hubungan baik dengan kaum Yahudi dan suku lainnya di Madinah melalui Piagam Madinah. Dia memberikan kebebasan beragama dan menjalin kerjasama dengan menjaga keamanan kota. Kemudian yang keenam, strategi diplomasi dan komunikasi. Nabi Muhammad menggunakan pendekatan yang penuh hikmah dalam berkomunikasi dan berdiplomasi, baik dengan pengikutnya maupun dengan kelompok lain. Kemudian yang ketujuh ada pembangunan Masjid Nabawi. Pembangunan Masjid Nabawi di Madinah bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, politik, dan juga pendidikan. Kemudian yang kedelapan, kemampuan menyelesaikan konflik. Nabi Muhammad memiliki kemampuan luar biasa dalam menyelesaikan konflik internal dan juga eksternal. Yang kesembilan ada kepercayaan masyarakat Madinah. Nabi Muhammad dikenal sebagai orang yang jujur, amanah, dan dapat dipercaya. Karakter ini sudah diakui bahkan sebelum beliau diutus sebagai nabi. Kemudian yang kesepuluh ada pola hidup. Kemudian yang terakhir ada pola kehidupan yang berkeadilan. Nabi Muhammad menerapkan sistem sosial yang adil dan seimbang. Hal ini mencakup pembagian zakat yang sedekah untuk membantu kaum fakir miskin, serta peraturan tentang perdagangan yang adil. Dengan sistem yang adil, masyarakat Madinah merasa aman, nyaman, dan terlindungi di bawah pemimpin. Respon terhadap dakwah Nabi Muhammad, masyarakat Yahudi terus melawan kekuatan umat Islam sehingga mereka bekerja sama dengan kafir Quraisy dalam rangka menghancurkan umat Islam. Kerjasama kedua pihak tersebut menimbulkan berbagai peperangan yang berakibat pengusiran masyarakat Yahudi dari Mekah. Perkembangan umat Islam yang sangat pesat membuat kaum kafir Quraisy semakin marah yang berusaha menghancurkan umat Islam di Madinah. Permusuhan kaum kafir Quraisy terhadap umat Islam mengakibatkan beberapa peristiwa penting dalam sejarah Islam. Antara lain yang pertama ada Perang Badar. Perang Badar terjadi di Lembah Badar pada tahun 624 Masehi. Sebab terjadinya Perang Badar karena adanya ketegangan setelah menjadi tukar-menukar tawanan perang, adanya pencegahan Abu Sufyan, keikutsertaan Abu Jahal dengan mengirimkan pasukan berjumlah sekitar 900 sampai 1000 orang. Umat Islam yang berjumlah 313 dengan perlengkapan sederhana berhasil memenangkan peperangan. Abu Jahal bersama 70 orang pasukan Mekah terbunuh, sementara pasukan umat Islam 14 orang yang mati syahid, terdiri dari 6 orang Muhajirin dan 8 orang Ansor. Kedua, ada Perang Uhud. Perang Uhud ini terjadi karena kaum Quraisy tidak terima akan kekalahan mereka saat Perang Badar. Perang ini terjadi di Bukit Uhud. Di perang ini kaum muslimin dapat dikalahkan karena godaan harta ghanimah. Prajurit Islam mulai memungut harta rampasan perang tanpa menghiraukan gerakan musuh. Kemudian yang ketiga ada Perang Khandaq. Perang Khandaq atau Perang Ahzab terjadi pada tahun 5 Masehi atau 627 Masehi. Strategi yang digunakan oleh Nabi Muhammad pada perang ini adalah berkat usulan dari sahabat Salman Al-Farisi untuk dibangunkan parit besar mengitari perbatasan kota Madinah sebagai pertahanan kota. Kemudian umat muslim pun segera membuat parit tersebut. Pasukan kafir Quraisy dan sekutunya keheranan melihat strategi yang diterapkan oleh umat Islam karena mereka belum pernah melakukannya dalam peperangan besar bangsa-bangsa Eropa. Hari demi hari kaum Quraisy berusaha untuk memobile pertahanan umat Islam, akan tetapi selalu gagal. Akhirnya persediaan perbekalan mereka berkurang. Akhirnya Abu Sufyan, pemimpin pasukan kafir Quraisy, membubarkan sekutunya untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Setelah memenangkan perang Khandaq, Yahudi Bani Quraidah melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan Nabi Muhammad karena pengingkaran tersebut. Akhirnya mereka dihukum, antaranya ada yang dihukum mati, diusir ke Syria, dan harta benda mereka disita, sedangkan perempuan dan anak-anak mereka yang masih kecil dijadikan budak. Kemudian yang keempat ada perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah adalah kesepakatan damai yang ditandatangani pada tahun 624 Masehi antara Nabi Muhammad dan kaum Quraisy di Hudaybiyah, dekat Mekah. Perjanjian ini memungkinkan umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji di Mekah pada tahun berikutnya dan menunda konflik selama 10 tahun. Meskipun awalnya dianggap merugikan oleh sebagian pengikut Nabi, perjanjian ini terbukti menguntungkan karena memperluas pengaruh Islam dan memungkinkan dakwah lebih efektif. Yang kelima ada Fathu Mekah. Fathu Mekah adalah penaklukan Mekah oleh umat Islam pada tahun 630 Masehi. Setelah perjanjian Hudaybiyah dilanggar oleh suku Quraisy, Nabi Muhammad memimpin pasukan besar menuju Mekah. Mekah menyerah tanpa perlawanan signifikan. Nabi Muhammad masuk kota dengan damai. Ia membersihkan Ka'bah dari berhala dan menetapkan Mekah sebagai pusat utama Islam. Penaklukan ini menandai kemenangan besar dan konsolidasi kekuasaan Islam di Arab. Yang terakhir ada Haji Wada. Haji Wada adalah perjalanan haji terakhir yang dilakukan Nabi Muhammad pada tahun 632 Masehi sebelum wafatnya. Dalam perjalanan ini, beliau menyampaikan khutbah terakhir yang dikenal sebagai khutbah Wada, yang menekankan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan hak-hak umat. Haji Wada menjadi momen penting dalam sejarah Islam, menegaskan ajaran-ajaran pokok dan menandai akhir dari masa kenabian Nabi Muhammad.